Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali. Dan tentunya apa kabar kalian? Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan juga tetap jaga pola pikir dan jaga pola makan. Jaga pola makan agar hidup kita tetap sehat. Dan jaga pola pikir agar hidup kita tetap waras. Karena ternyata banyak sekali orang yang terlihat sehat tetapi pola pikirnya nggak benar gitu kan. Logikanya nggak benar, jadi akhirnya tidak waras. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rekrutmen karyawan. Dan bersyukurlah untuk Anda yang tidak pernah meng-apply lamaran atau tidak pernah melamar pekerjaan, tidak pernah menikmati rasanya di wawancara kerja, di interview kerja. Selamat untuk Anda, karena tidak pernah ada yang enak ketika kita mencari kerja. Tidak ada yang lowong dari lowongan kerja itu. Bohong, lowongan kerja, tapi nggak ada yang lowong. Jadi kali ini saya akan mengkritik beberapa proses rekrutmen karyawan yang dilakukan atau pernah saya temui bahkan di beberapa perusahaan di daerah saya. Jadi mungkin tidak semua, tapi beberapa oknum inilah yang pernah saya ketahui dan juga bahkan saya alami, yang melakukan hal-hal berikut ini dan harus dikritisi. Oke, yang pertama, permasalahan hampir di semua sektor yang ada begitu kan, selalu masih ditemukan pungutan liar. Saya yakin untuk semua perusahaan yang ada mungkin sepakat bahwa proses rekrutmen itu sebenarnya nggak dipungut biaya, karena toh ketika orang ingin mencari kerja, mereka ingin cari duit, bukan mengeluarkan duit. Namun hanya kok jadi boros katanya. Hanya saja masih menjadi rahasia umum bahwa di perusahaan tertentu di daerah saya, ya teman-teman tahu sendiri daerah saya di mana gitu kan. Di daerah saya itu masih ada saja pungutan sejumlah uang. Dan biasanya ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, entah itu karang tarunanya di daerah tersebut atau oknum LSM juga, yang seringkali ikut campur dalam urusan perekrutan karyawan. Padahal urusan rekrutmen karyawan ini jelas-jelas hak mutlak di perusahaan tersebut melalui bagian HRD-nya. Jadi ada saja oknum-oknum yang mengatasnamakan karang taruna daerah tempat di mana pabrik itu atau perusahaan itu berada, atau juga LSM yang boleh dibilang menukanginya gitu kan. Nah, mirisnya kasus-kasus ini itu kadang tidak sepengetahuan si perusahaan yang bersangkutan atau si pabrik yang bersangkutan. Dan malahan ada sebagian yang justru dibantu oleh orang-orang dalam di perusahaan tersebut. Jadi ketika orang yang akan melamar kerja, akan mengikuti rekrutmen kerja itu diiming-imingi bakal langsung masuk kerja dengan memberikan sejumlah uang yang biasanya disebut dengan uang admin atau ya semacam itulah. Begitu. Ya, terkadang oknum-oknum ini keterlaluan juga ya. Apalagi untuk para pelamar cowok, karena udah tahu udah tahu untuk calon pekerja cowok ini susah untuk lapangan pekerjaan begitu ya, apalagi untuk pabrik sekarang banyak dibukanya untuk cewek. Makanya ketika ada cowok-cowok yang melamar itu, biasanya ada oknum-oknum tertentu nih yang menjanjikan atau menawarkan, soklah sekian juta rupiah bisa masuk. Saya pernah mendapati oknum semacam ini, karena beberapa kali di dua perusahaan yang berbeda begitu kan. Satu ditawari katanya soklah 1,5 juta langsung masuk. Jadi apa? Jadi OB. Dan yang kedua lagi, ada juga yang menawari 5 juta langsung masuk
Terus bagian apa? Bagian operator. Bayangkan, jadi untuk jadi operator saja untuk buruh gitu kan, 5 juta dengan UMK atau UMR Majalengka yang saat ini cuma 2,27 juta ya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau misalkan salah. Dengan UMK segitu minta uang 5 juta, dan kan kontrak kerjanya juga nggak langsung tahunan kan, sekarang paling 6 bulan paling banyak gitu. Bayangkan, begitu masuk misalkan, iya saya mengikuti, begitu masuk kerja saya udah punya utang 5 juta, sementara uang yang saya dapati hanya sekitar 2 juta sekian begitu kan. Dua kali, misalkan 2 kali bayar, iya tertutupi gitu kan, 2 kali gajian. Tapi emang emang iya, sebulan itu saya nggak makan apa-apa. Jadi begitu gajian dibayarkan, gajian lagi dibayarkan, terus 2 bulan itu saya makan apa gitu kan. Ini nggak masuk akal, nggak masuk akal beneran. Kalaupun memang betul gitu ya, ada uang adminnya, ya setidaknya paling paling besar itu ya setengah gaji, mungkin itu masih masih bisa dimaklumi gitu kan, masih bisa masuk akal. Tapi kalau misalkan udah UMR-nya atau gajinya yang tadi didapat 2 juta, tapi kita harus keluar duit 5 juta, ini dari mana logikanya? Nggak masuk nih. Kecuali memang relate gitu kan, memang sesuai apa yang kita dapat, fasilitas apa yang kita eh, dapati nantinya gitu kan, bisa tertutup ya, mungkin masih masih ya masih masuk akal lah. Jadi nah, dari hal ini, untuk oknum-oknum yang mengatasnamakan Karang Taruna atau oknum-oknum LSM di sekitar pabrik-pabrik gede, di sekitar perusahaan-perusahaan gede, kalau memang yang kalian ingin sikat itu perusahaannya, ya agak muter otak dikit lah. Jangan jangan minta duit ke para pelamar yang memang mereka menggantungkan harapan, membutuhkan harapan bekerja. Terus juga itu kan, dengan adanya pabrik-pabrik tersebut, dengan adanya perusahaan-perusahaan tersebut, bisa menyerap tenaga kerja dari orang-orang sekitar kan gitu kan. Kalau misalkan mau nyikatnya perusahaannya, ya dengan cara lain lah gitu kan. Bikin proposal kerjasama, atau minta bikin MOU untuk bisa berpartisipasi atau berkontribusi terhadap lingkungan gitu kan, atau apapun itu gitu kan. Bisa dengan cara lain kalau memang benar Anda dari Karang Taruna atau dari LSM yang memang benar-benar legal gitu kan, benar-benar diakui gitu kan. Kecuali kalau memang dari sananya juga udah bermasalah. Jadi yuk sama-sama gitu kan. Ini untuk urusan pengangguran aja udah banyak banget gitu kan. Jangan ada oknum-oknum seperti inilah. Jangan ada yang mempersulit lagi untuk mereka yang ingin bekerja gitu. Ya. Dan satu lagi, biasanya ketika ada oknum-oknum di luaran yang memang minta uang ke calon karyawan, pasti ada orang dalam yang terafiliasi dengan oknum-oknum tersebut. Jadi untuk perusahaan, ketika diketahui, ketika memang terbukti, ditindak juga gitu kan. Ini untuk memberikan efek jerah ya, supaya rekrutmen ya bener-bener rekrutmen gitu kan, nggak ada hal-hal lain. Mau kerja kok harus keluar duit kan, kita mau cari uang tapi harus keluar uang kan, aneh gitu kan. Itu kita perbaiki stok yang perusahaannya, perbaiki citra perusahaannya. Jangan sampai di masyarakat kesannya mau masuk ke situ harus duit sekian, jelekan gitu kan. Saya tidak mengeneralisir dan tidak spesifik menyebutkan satu. Jika memang ada, yuk perbaiki gitu. Yang berikutnya yang ingin saya kritisi gitu kan, dari pengalaman dan juga dari apa yang saya lihat di daerah saya itu, masalah rekrutmen ini. Yang kedua itu yaitu jangan pasang iklan lowongan kerja jika pada akhirnya yang terpilih hanya orang-orang dalam atau hanya orang-orang yang dikenal gitu kan. Jadi gaya misalkan nih, pasang iklan di media apa gitu kan, di media online begitu, terus juga di media massa. Terus banyak juga yang akhirnya menyertakan alamat email perusahaannya ataupun
perorangan yang merekrutnya, begitu kan. Akhirnya tentu banyak sekali dari ribuan bahkan ratusan ribu orang-orang yang nggak punya kerja ini akhirnya melamar, ngirim email. Tapi lucunya saya pernah mendapati begini, saya kirim email dan juga saya kirim berkas fisik. Nih, ada di misalkan di langsung ke satpamnya atau ke kotak yang disediakan di pabriknya, begitu kan, atau di perusahaannya. Nah, yang di email itu sampai 1 bulan 2 bulan nggak ada panggilan, tapi yang fisik baru ada. Nah, ini gimana ya gitu kan. Kalau misalkan memang iya kita membuka lowongan di email, ya setidaknya gitu kan, setidaknya ya harusnya ada panggilan gitu kan. Karena sama, ini orang yang email sama orang yang ngirim fisik kan sama saya gitu kan, sama saya gitu kan. Jadi kan aneh ini. Kalau memang tidak berniat buka lowongan di media gitu, ya udah nggak usah, tinggal lewat orang-orang dalam aja, nih kami butuh buat operator nih, apa ada rekomendasi atau apa. Jadi nggak bikin harapan untuk kami para pencari kerja gitu kan, udah. Nah, ini juga yang sering disusupi oleh orang-orang yang tadi, yang oknum-oknum tadi. Ketika tahu misalkan di perusahaan A nih lagi buka lowongan, jadi mereka masuk nih untuk para pencari kerja, akhirnya dihadang. Ayo sok, bisa masuk nih asal sejumlah uang, misalkan kayak gitu kan. Jadi dari awal ya jangan pasang iklan lowongan gede gitu kan, di media sosial, di media massa gitu, kalau misalkan kebutuhannya hanya sedikit, ataupun juga yang ketika diterima hanya orang-orang yang memang kenal orang dalam aja. Jadi nggak efektif gitu kan, begitu. Oke, kritik yang ketiga, yang terakhir itu, saya sering mendapati rekrutmen yang template. Jadi ketika interview ya pertanyaannya template, namanya siapa, terus lain sebagainya tentang identitas, padahal itu semua udah ada di berkas, tinggal dibaca aja gitu kan, tinggal dibaca, terus tinggal dipelajari, ya itu kan udah ada gitu kan, nggak usah ditanyain lagi. Kalau interview ya interview yang jelas, misalkan teknik interview kan banyak. Terus juga ya saya kritisinya yang masalah ini nih, rekrutmen ya asal rekrutmen gitu kan. Kadang orang yang merekrut, kadang orang yang nanyain, yang wawancara juga terkesan tidak siap. Contoh, saya pernah nemuin lagi soal tes psikotes nih, atau tes seperti itu. Nah, ada satu bagian itu ya yang menunjukkan bahwa soal tersebut sudah ada sejak tahun 2009 gitu. Sekarang tahun 2022, masa nggak dirubah gitu kan, redaksinya nggak dirubah gitu kan. Itu udah lama sekali. Berarti kan itu menunjukkan tidak dirubah, yang itu aja. Jadi untuk semua jenis pekerjaan ya itu aja. Ini menunjukkan bahwa memang kualitas yang menginterview kita ya segitu gitu kan. Jadi nggak gimana ya, ketika kita mendapatkan panggilannya juga nggak semangat gitu kan. Ketika diwawancara pertanyaannya template, ya ngapain gitu kan. Dan terus nanti hasilnya ya orang-orang dalam juga ngapain juga, itu buang-buang waktu kita, itu bikin PHP doang. Oke teman-teman, itu dia 3 hal yang saya kritisi di kesempatan kali ini tentang rekrutmen karyawan di daerah saya gitu ya, yang saya temui. Yang pertama tadi, masih ada pungutan liar, walaupun sering dibilang kami tidak menerima pungutan dan sebagainya, tapi ternyata masih ada. Yang kedua, terus tadi itu masalah iklan-iklan yang PHP. Yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga, rekrutmen yang template. Masa semua jenis posisi cara wawancaranya sama, begitu. Terima kasih. Semoga ini bisa jadi bahan untuk semakin membuat para perekrut lebih kreatif lagi, lebih keren lagi gitu kan, dan
lebih bisa menyerap tenaga kerja yang berkualitas di daerah kita gitu kan. Sampai jumpa untuk episode berikutnya. Saya Jajenis. Bye.